Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan saya Muhammad Yunus. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Unggul Waton Duri, program studi pendidikan agama Islam, yang mana saat ini saya berada di semester 3. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang evaluasi pembelajaran di dalam pelajaran psikologi pembelajaran dan pendidikan. Tentu teman-teman, kita tidak asing lagi dengan kata evaluasi belajar. Sebagaimana kita ketahui, evaluasi merupakan pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Dan evaluasi merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Maka oleh sebab itu, kita sebagai calon pengajar, pendidik, maupun yang saat ini telah menjadi seorang guru harus mengerti tentang evaluasi belajar ini. Jadi, tahukah teman-teman apa pengertian evaluasi belajar itu dan apa tujuan maupun fungsi serta macam-macam evaluasi belajar ini? Baik, di sini saya coba menjawabnya ya teman-teman. Yaitu pertama, evaluasi belajar. Pengertian evaluasi belajar. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebuah program. Selain kata evaluasi, ada pula kata lain yang arti dengan relatif lebih dikenal dalam dunia pendidikan, yakni ujian dan ulangan. Adapun pengertian evaluasi pendidikan menurut beberapa tokoh antara lain, yakni menurut Bloom, sebagaimana ia mengartikan evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis dan untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Jadi dapat kita artikan evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, B. Tujuan dan fungsi evaluasi. Adapun tujuan evaluasi secara umum dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan kurikuler. Yang kedua, untuk mengukur dan menilai sampai di mana efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik serta kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Adapun yang menjadi tujuan khusus evaluasi dalam pendidikan adalah yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan pendidik atau peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Di samping memiliki tujuan, evaluasi belajar juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang mana yang pertama yaitu fungsi administratif untuk menyusun daftar nilai dan pengisian buku rapot. Yang kedua, fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. Yang ketiga, fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dan merencanakan program remedial pengajaran perbaikan. Yang keempat,
sumber data BP untuk memasok data siswa tertentu yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat PBM. Lanjut ke macam-macam evaluasi belajar. Macam-macam evaluasi belajar dapat diukur prestasi belajar. Pada prinsipnya, evaluasi belajar merupakan kegiatan berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, beragam pun banyak, mulai yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Menurut Syekh, ada beberapa macam pengukuran prestasi belajar, di antaranya yang pertama yaitu pretest dan posttest. Pretest adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan pengajar atau guru secara rutin pada setiap memulai penyajian materi baru, yang mana berupa pertanyaan yang melontarkan guru kepada murid, sebagaimana pertanyaan itu terkait materi yang diajarkan pada hari itu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Sedangkan posttest sebaliknya, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian atau penyampaian materi, yang mana juga berupa pertanyaan dan yang dilontarkan guru kepada siswa ataupun murid yang berkaitan dengan materi yang baru saja dijelaskan di depan siswa, yang tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan kepada mereka. Selanjutnya, evaluasi prasyarat. Evaluasi ini sangat mirip dengan pretest, yang mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Misalnya teman-teman, semalam kita telah menyampaikan materi pelajaran agama Islam tentang rukun iman dan rukun Islam. Nah, pada pertemuan berikutnya, sebelum kita memasuki materi baru, terlebih dahulu kita melontarkan pertanyaan kepada peserta didik terkait materi sebelumnya, yaitu tentang rukun iman dan rukun Islam. Apakah mereka masih mengingatnya ataupun sebaliknya? Jikalau mereka masih ingat tentang materi yang telah kita sampaikan, maka kita lanjuti pertanyaan terkait materi baru. Namun jikalau mereka lupa, maka kita harus mengulangi kembali secara praktis agar mereka dapat mengingat kembali tentang materi yang sebelumnya yang telah kita ajarkan. Nah, inilah yang dinamakan evaluasi prasyarat, teman-teman. Selanjutnya, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran tertentu dengan tujuan mengidentifikasikan bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Instrumen evaluasi jenis ini dititik beratkan pada bahasan tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapatkan kesulitan. Misalnya, ketika kita menjelaskan satu materi yang mana ada di dalamnya materi itu yang siswa kita kesulitan dan memahami, sehingga kita harus menitik beratkan kepada materi yang membuat siswa kita bingung ataupun kesulitan dalam memahaminya. Nah, inilah yang dinamakan evaluasi diagnostik, teman-teman. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini dapat dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran ataupun modul, yang mana tujuannya adalah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni untuk mendiagnosis, mengetahui penyakit atau kesulitan-kesulitan belajar siswa.
Hasil diagnosis kesulitan belajar tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan rekayasa pengajaran remedial perbaikan, teman-teman. Lanjut kita yang kelima, teman-teman, yakni evaluasi sumatif. Evaluasi penilaian ini dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program mengajar. Evaluasi ini lazim dilakukan pada setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran. Hasil dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu UN. Tentu kita sudah mengenal kata UN, yaitu ujian nasional, yang mana bertujuan untuk menaikkan dari jenjang SD ke SMP, SMP ke SMA, dan seterusnya. Baik teman-teman, inilah penjelasan tentang evaluasi belajar, yang mana dengan adanya penjelasan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, dan terkhususnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.